Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang sudah punya rasa takut, khauf ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kutip dari kitab Durratun Nasihin, cetakan Haramain halaman 104. Langsung saja ya, kita ke inti pembahasan. Dalam kitab Durratun Nasihin halaman 104 ini disebutkan bahwa seseorang hamba, seorang abd ini harus mempunyai dua sifat yang melekat pada dirinya. Satu, sifat takut kepada Allah, dan juga yang kedua adalah sifat berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Keterangannya seperti ini: fa'alal abdi ayyakuna khaifan wa rajian minallahi li'annal khaufa war raja'a kal janahaini lil mu'mini li'annahu yasilu bihima ila ma yarju minallahi ta'ala wa ya'manu mimman yakhafuh. Jadi pada intinya dua sifat itu harus melekat pada diri seorang hamba atau abd. Kenapa? Karena khauf dan roja ataupun sifat takut kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah ini diibaratkan dua sayap yang menempel pada diri seorang mukmin, di mana seorang mukmin ini akan sampai menuju apa yang diharapkan dari Allah, apa yang diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kan seorang mukmin pasti dia berharap sesuatu kepada Allah kan ya. Nah, ini bisa sampai pada harapan itu dengan menggunakan kedua sayap tersebut. Seperti itu intinya. Nah, dan saya akan membahas fokus pada satu bentuk sifat saja ya dari kedua sifat tersebut, yaitu sifat khauf atau sifat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba, seorang abd ini harus mempunyai rasa khauf. Tadi sudah dijelaskan secara singkat. Nah, untuk mengerti bahwa hamba atau abd tersebut ini sudah mempunyai rasa khauf, ini bagaimana? Berarti kita harus mengetahui tentang beberapa ciri-ciri yang terdapat dalam seorang hamba jika memang dia sudah mempunyai rasa khauf. Jadi tidak kembali pada klaim pribadi di mana seseorang mengklaim dirinya mempunyai khauf atau rasa takut kepada Allah, tapi kita kembalinya pada ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut ya. Bahwa dia mempunyai rasa khauf atau tidak, nanti kita lihat beberapa ciri-ciri yang nanti akan saya jelaskan. Langsung saja ya. Alamatul khaufi tatabayanu fi samaniyati asya. Jadi tanda atau ciri orang mempunyai rasa khauf kepada Allah itu ada 8 macam. Awaluha antabayana fi lisanihi fayamna'u lisanuhu minal kadhibi wal ghibati wa kalamil fuduli ila akhirih. Untuk yang pertama, kategori pertama atau ciri pertama, jadi seseorang ini lisannya terjaga dari omongan-omongan dusta ataupun menggunjing di belakang orang yang sedang diomongi. Jadi artinya ghibah lah ya, sudah tahu sendiri kan ghibah itu seperti apa. Jadi membicarakan seseorang yang tidak ada. Ya jelasnya kalau ghibah ya tentang keburukannya, bukan tentang kebaikannya. Kemudian kalamil fudul itu artinya ucapan-ucapan atau obrolan yang tidak penting, tidak perlu. Dalam sebuah hadis kan ada min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, kan seperti itu. Jadi termasuk daripada kebaiknya Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau tidak berfaedah. Yang termasuknya adalah kalamil fudul ini. Jadi omongan-omongan yang tidak perlu diucapkan begitu. Kemudian wa yaj'alu nahu mashghulan bi dzikrillahi ta'ala wa tilawatil qur'ani wa mudzakaratil ilmi. Kemudian lisannya dialihkan untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Qur'an dan juga mudzakarah ilmi, artinya musyawarah ya. Jadi berdiskusi, beradu pendapat seperti itu. Artinya ada ilmu di dalamnya seperti itu. Kemudian yang kedua, wasani ayyakhafa fi amri batnihi fala yadkhulu batnahu fala yadkhulu atau fala yudkhilu batnahu illa halalan qalilan. Jadi yang kedua persoalannya adalah dia takut untuk memasukkan sesuatu ke dalam perutnya, kecuali maksudnya tidak memasukkan sesuatu apapun ke dalam perutnya kecuali yang halal, dan halalnya pun sedikit, artinya dia tidak makan berlebihan begitu. Jadi makan
sekadarnya dia butuh. Wa yakulu minal halali miqdar hajatihi. Dia makan dari perkara halal tersebut ya kira-kira sehajatnya seberapa, kan dia sudah mengetahui atau sudah bisa mengira-ngira kan. Dia butuhnya seberapa, misalkan setengah piring atau setengah, ya pokoknya ngerti sendirilah. Pokoknya setiap manusia pasti dia tahu kadar yang dibutuhkan oleh dirinya, seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga, wasalisu ayyakhofa fi amri basorihi fala yanzuru ilal harami wala ilad dunya bi aini rohbati. Kemudian yang ketiga adalah dia benar-benar memperhatikan terhadap pandangannya. Dia tidak memandang sesuatu yang haram. Wala ilad dunya bi aini rohbah, juga tidak memandang dunia itu dengan pandangan kecintaan, artinya menggila untuk mendapatkan duniawi. Jadi fokus pada dunia sehingga melupakan nilai-nilai akhiratnya. Kemudian yang keempat, ini singkat saja ya, warrobiu ayyakhofa fi amriyadihi. Dia berhati-hati atau dia khawatir dalam mempergunakan tangannya. Fala yamuddu yadahu ilal harami. Dia tidak akan menggunakan tangannya pada sesuatu yang haram. Wa innama yamudduha ila ma fihi ta'ah. Jadi dia hanya menggunakan tangannya itu atau mengulurkan tangannya pada sesuatu yang mempunyai nilai taat. Lanjut ke ciri yang kelima ya, wal khamisu ayyakhofa fi amri qadamaihi fala yamshi fi ma'siyatillahi ta'ala wa innama yamshi fi ta'atillahi ta'ala. Dia seseorang ini khawatir sekali mempergunakan kedua kakinya itu untuk berjalan menuju kemaksiatan. Ini jangan sampai. Jadi dia itu memang benar-benar memperhatikan langkah-langkah yang akan dia ambil. Maksudnya tujuannya untuk apa? Jadi mempertimbangkan sekiranya ini mempunyai kemaslahatan, taat kepada Allah, maka dia lakukan. Tapi ketika berseberangan dengan perintah Allah, artinya melakukan kemaksiatan, menuju kemaksiatan, maka dia langsung berhenti atau menghindari, seperti itu. Wasadisu yang keenam adalah ayyakhofa fi amri qalbihi fayakhruju minhul adawah fayukhriju minhu al adawah wal baghdha wa hasad al ikhwan. Jadi yang keenam adalah dia benar-benar memperhatikan hatinya. Artinya sesuatu yang bisa menjadikan keruhnya hati, penyakit hati ini segera dibuang atau dikeluarkan. Contohnya seperti permusuhan, kemudian dendam, dengki dan seterusnya. Pokoknya sekiranya itu hal ini menjerumuskan dirinya pada keburukan. Maksudnya walaupun di dalam hati ya, tapi pada intinya nanti akan digerak dari hati itu nanti akan turun pada anggota-anggota tubuh yang lain sehingga nanti akan diimplementasikan dalam bentuk kemaksiatan. Nah, itu yang dikhawatirkan begitu. Jadi walaupun hanya dalam hati akan tetapi nanti dampaknya sangat besar sehingga hal-hal yang semacam itu yang kekotoran-kekotoran, penyakit-penyakit yang mengendap di dalam hati berupa permusuhan, dengki, dendam dan seterusnya, ini segera dikeluarkan atau dibuang. Wa yudkhilu fihi an-nasihata wa syafaqatal muslimin. Juga kemudian setelah membuang perasaan-perasaan buruk itu atau penyakit-penyakit hati, dia segera mencari nasihat, memasukkan artinya mendengarkan nasihat-nasihat. Kalamil ulama mestinya, kalamin nasihin, kalamis solihin dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh adalah wasabi'u ayyakuna khaifan fi amri ta'atihi faj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillahi ta'ala. Wa yakhofa ya, jadi atof wa yakhofa ar-riya'a wan nifaqo. Jadi yang ketujuh adalah dia takut jika taat kepada Allah itu bukan murni karena Allah tapi karena orang lain atau karena sesuatu yang lain. Dikhawatirkan ketika dia taat atau ibadah lah contohnya, ini untuk riya lah, untuk apa. Jadi menghindari hal demikian, makanya harus benar-benar diperhatikan bahwa ibadahnya itu murni lillahi ta'ala. Nah, dan yang terakhir adalah wasaminu, yang ke-8 ya, ayyakhofa fi amri sam'ihi fala yasma'u ilal haq. Jadi dia benar-benar menjaga telinganya dari pendengaran-pendengaran yang berbau kemaksiatan. Artinya telinganya itu hanya dipergunakan untuk mendengarkan sesuatu yang hak,
Seperti itu. Jadi ada 8, bisa teman-teman pahami bahwa jika ada ciri-ciri tersebut dalam diri seseorang, berarti dia sudah mempunyai rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau sudah punya rasa takut, meningkat lagi pada mahabbah. Mahabbah itu artinya memang dia beribadah murni karena cinta, bukan karena takut. Jadi mahabbah itu tingkatannya adalah di atas khauf atau di atas rasa takut. Dalam sebuah ayat Al-Quran kan dijelaskan, ada penjelasan, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha amradatillah wallahu raufum bil ibad. Itu kan ada ya. Kemudian saya lihat tafsirnya di dalam kitab Hasyah Syawi, ini hasyahnya tafsir Jalalain, itu ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang ayat itu, bahwa Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baiknya hamba yaitu adalah Syuhaib. Oh, berarti ini menanggapi tentang ayat tersebut, bahwa yang dimaksud daripada wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha amradatillahi itu adalah seorang yang bernama Syuhaib. Nah, Syuhaib ini kata Rasul, beliau beribadah kepada Allah itu bukan karena rasa takut, tapi karena rasa cinta kepada Allah, sehingga seandainya di dalam hatinya Syuhaib ini tidak ada rasa takut kepada Allah, dia tetap akan beribadah kepada Allah, tidak akan maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena ibadahnya murni karena cinta, bukan karena takut. Intinya begitu. Nanti kapan-kapan insya Allah kalau ada kesempatan saya jelaskan tentang persoalan cinta atau mahabbah, bagaimana itu mahabbah, apa yang bisa kita ketahui tentang mahabbah seperti itu dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian ya, karena saya juga ada acara. Wallahu alam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.